warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masfiah dengan NIM 170310009 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bab 2, yaitu kajian pustaka. Langsung saja ke filenya. Baik, langsung saja ke filenya ya. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu kajian pustaka, yang terdiri dari hasil penelitian yang relevan dan deskripsi konseptual dan subfokus penelitian. Nah, pada bab 2 ini yang penelitiannya berjudul Analisis Kemampuan Penyelesaian Masalah Model Matematis Kontekstual SMP. Nah, pada subbab pertama yaitu hasil penelitian yang relevan. Nah, di sini tidak banyak tulisan yang berbentuk buku, jurnal maupun artikel yang membahas tentang penyelesaian masalah model matematis kontekstual. Tetapi ada artikel dan jurnal yang membahas tentang penyelesaian masalah model matematis, sedangkan untuk penyelesaian model matematis kontekstual tersebut hanya sedikit yang membahas hal tersebut. Nah, pada penelitian ini memfokuskan pada penyelesaian masalah pemodelan matematis kontekstual. Selain itu, penelitian ini juga lebih menekankan pada proses berpikir untuk menyelesaikan soal kontekstual dengan pemodelan matematis. Nah, pada penelitian ini juga akan diketahui bahwa seberapa jauh mana aktivitas siswa dalam mengerjakan soal tersebut. Karena apa? Untuk membuat pemodelan matematis itu juga sebagai aktivitas siswa dalam mengerjakan sebuah soal pemodelan matematis, karena pemodelan matematis itu penting bagi untuk menyelesaikan soal atau menyelesaikan masalah yang akan diselesaikannya. Nah, di sini beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu yang ada 2 penelitian yang relevan, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hikmatul Husna yang berjudul Kemampuan Pemodelan Matematis dalam menyelesaikan matematika kontekstual. Nah, di sini persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti, yaitu tidak memandang kemampuan tinggi, sedang ataupun rendah kemampuan siswa. Maksudnya tidak memandang kemampuan tinggi, sedang ataupun rendah di sini maksudnya yaitu siswa berkemampuan tinggi itu bisa saja dia tidak aktif dalam membuat pemodelan matematis seperti itu. Nah, di sini perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk meningkatkan pemodelan matematis saja dan tidak hanya pandai berhitung saja, tetapi juga dapat mengaplikasikannya ke dalam dunia nyata. Nah, sedangkan penelitian sendiri ingin meningkatkan aktivitas siswa dalam menyelesaikan masalah model matematis. Untuk yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zeta Aryono dan Yusuf Hartono dan Edi Septiati yang berjudul Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa pada Pembelajaran Pemodelan Matematika di SMAN 1 Sanga Desa. Nah, pada penelitian yang relevan kedua ini, persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti yaitu terletak pada pemecahan masalahnya. Karena apa? Pada penelitian ini tidak menekankan pada kontekstual, tetapi hanya menekankan kepada kemampuan pemecahan masalah matematisnya saja. Nah, perbedaan terletak pada kemampuan yang ditingkatkan, yaitu dapat menyelesaikan masalah matematis dan kemampuan menyelesaikan masalah semakin tinggi. Sedangkan penelitian sendiri ingin meningkatkan aktivitas siswa dalam penyelesaian masalah model matematis. Untuk selanjutnya yaitu ke bab deskripsi konseptual dan subfokus penelitian. Nah, berikut ini diutarakan tentang yang pertama yaitu penyelesaian masalah, yang kedua pemodelan matematis, dan yang ketiga yaitu kontekstual sendiri. Nah, di sini subfokusnya yaitu pengertian penyelesaian masalah, tahap penyelesaian masalah. Untuk pemodelan matematisnya yaitu pemodelan matematis pengertiannya,
tahap pemodelan matematis, langkah-langkah pemodelan, kegunaan pemodelan matematis, dan pembentukan model matematis sederhana. Dan yang terakhir yaitu kontekstual dengan sub-bahasan pengertian kontekstual. Langsung saja untuk yang pertama yaitu penyelesaian masalah. Pada pengertian penyelesaian masalah, penyelesaian masalah adalah suatu proses terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak didapat dengan segera. Nah, pendapat lainnya menyatakan bahwa pemecahan masalah sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan. Dan beberapa pengertian pemecahan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, kemampuan pemecahan masalah merupakan tujuan umum pengerjaan matematika, bahkan sebagai jantungnya matematika. Disebut jantungnya matematika yaitu kemampuan untuk penyelesaian masalah jika sebuah masalah kalau tidak diselesaikan atau tidak dicari penyelesaian masalahnya, nanti tidak akan terdapat sebuah hasil yang diinginkan. Makanya disebut jantungnya matematika. Nah, yang kedua, pemecahan masalah meliputi metode, prosedur, dan strategi merupakan proses inti dan utama dalam kurikulum matematika. Nah, pemecahan masalah ini kan meliputi metode, prosedurnya juga harus terstruktur dan strateginya harus tepat agar mendapat penyelesaian masalah yang fleksibel dan jelas. Yang ketiga, pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar dalam belajar matematika. Pada saat ini, memecahkan masalah matematika, siswa dihadapkan dengan beberapa tantangan seperti kesulitan dalam memahami soal. Kesulitan dalam memahami soal. Hal ini disebabkan karena masalah yang dihadapi bukanlah masalah yang pernah dihadapi siswa sebelumnya. Nah, di sini masalah kontekstual itu kan berkaitan dengan di sini kan kontekstual adalah yang berdampingan dengan siswa atau yang pernah dialami oleh siswa. Untuk yang kedua yaitu tahapan penyelesaian masalah. Ada 4 tahapan penyelesaian masalah itu yang memahami masalah, merencanakan, melaksanakan, dan memeriksa kembali. Yang pertama yaitu memahami masalah. Tahap pertama pada penyelesaian masalah adalah memahami soal. Siswa perlu mengidentifikasi apa yang diketahui, apa saja yang ada, jumlah hubungan, nilai-nilai yang terkait. Di sini kan harus terstruktur, prosedurnya harus, langkah-langkahnya harus terstruktur agar mendapatkan penyelesaian masalah yang relevan. Untuk beberapa saran dapat membuat siswa dalam memahami masalah yang kompleks yaitu memberi pertanyaan mengenai apa yang diketahui dan dicari, menjelaskan masalah sesuai dengan kalimat, menghubungkan dengan masalah lain yang serupa. Yang keempat, fokus pada bagian yang penting dari masalah tersebut. Dan yang kelima, mengembangkan model. Di sini harus menggunakan pemodelan matematis. Karena apa? Pemodelan matematis itu adalah jembatan untuk menyelesaikan masalah karena apa? Sudah terstruktur. Dan itu menggambar diagram yang terakhir. Untuk yang kedua, membuat rencana. Siswa perlu mengidentifikasi operasi yang terlibat serta strategi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Contohnya yaitu seperti mengembangkan sebuah model, mensketsa diagram, menyederhanakan masalah, mengidentifikasi pola, membuat tabel, eksperimen dan simulasi, menguji semua kemungkinan, bekerja terbalik, mengidentifikasi sub-tujuan, membuat analogi, dan mengurutkan data informasi. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan rencana. Apa yang diterapkan jelaslah tergantung pada apa yang telah direncanakan sebelumnya, termasuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengartikan informasi yang diberikan ke dalam bentuk matematika. Yang kedua, melaksanakan
selama proses dan perhitungan yang berlangsung. Secara umum, pada tahap ini siswa perlu mempertahankan rencana yang sudah dipilih. Jika semisal rencana tersebut tidak bisa terlaksana, maka siswa dapat memilih cara atau rencana lainnya. Untuk yang keempat yaitu melihat kembali. Nah, di sini melihat kembali aspek-aspek yang perlu diperhatikan ketika mengecek kembali langkah-langkah yang belum terlibat dalam menyelesaikan masalah, yaitu yang pertama mengecek kembali semua informasi yang penting. Yang kedua, mengecek semua perhitungan yang sudah terlibat. Yang ketiga, mempertimbangkan apakah solusinya logis. Dan yang keempat, melihat alternatif penyelesaian yang lain. Yang kelima, membaca pertanyaan kembali dan bertanya kepada diri sendiri, apakah pertanyaan sudah benar-benar terjawab. Nah, sedangkan menurut Krulik dan Randik, ada 5 tahapan yang dapat dilakukan dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah, yaitu membaca, mengeksplor, memilih suatu strategis, menyelesaikan masalah, dan meninjau kembali dan mendiskusikan. Sedangkan Dewey menyatakan tingkat penyelesaian masalah sebagai berikut: menghadapi masalah, pendefinisian masalah, penemuan solusi, konsekuensi dugaan solusi, menguji konsekuensi. Dan yang kedua yaitu pemodelan matematis. Nah, pengertian model matematis sendiri yaitu pemodelan berasal dari kata model yang berarti pemisalan atau bentuk lain dari suatu sistem. Nah, matematis sendiri adalah cara matematika. Jadi, pemodelan matematis adalah memisalkan sebuah sistem dalam bentuk matematis. Nah, pemodelan matematika merupakan bidang matematika yang berusaha untuk mempresentasikan dan menjelaskan sistem-sistem fisik atau problem pada dunia real dalam pernyataan matematika, sehingga diperoleh pemahaman dari problem dunia real menjadi lebih tepat. Nah, pemodelan matematika merupakan proses dalam memahami matematika melalui konteks dunia nyata, itu menurut Lovett. Dan pemodelan matematika ditandai oleh 2 ciri utama, yaitu yang pertama pemodelan bermula dari berakhir dengan dunia nyata, dan yang kedua pemodelan membentuk suatu siklus. Lah, di sini gambar siklus. Nah, kan ke dunia nyata lalu dirumuskan menjadi pemodelan matematika dan diperinterpretasi kembali ke dunia nyata. Maksudnya itu kesimpulannya itu kembali ke dunia nyata. Yaitu yang kedua, tahapan pemodelan matematis. Nah, tahapan pemodelan matematis itu yang pertama, mengenali dan menamai variabel bebas dan tak bebas serta membuat asumsi-asumsi sepenuhnya untuk menyederhanakan fenomena. Yang kedua, menerapkan teori matematika yang telah dirumuskan guna mendapat kesimpulan matematikanya. Yang ketiga, mengambil kesimpulan matematika tersebut dan menafsirkannya sebagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dimodelkan dengan cara memberikan penjelasan atau membuat pemikiran. Dan yang keempat yaitu menguji perkiraan yang kita buat tidak sebidang dengan kenyataan. Maka model yang didapat perlu diperluas atau merumuskan model baru dan memulai daur kembali, bisa juga dengan memperbaiki asumsi-asumsi yang diberikan. Nah, di sini langkah-langkah pemodelan matematis. Ada 7 langkah. Yang pertama yaitu understanding, simplifying, mathematizing, working, mathematically, interpreting, validating the result, presenting. Nah, langkah-langkah pemodelan matematika secara singkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu memahami masalah di bidang yang bersangkutan. Yang kedua, menyusun model matematika. Yang ketiga, menyusun model matematika itu mencari jawaban dari model matematika yang dibuat dari langkah kedua. Yang keempat, menafsirkan jawaban model menjadi jawaban atas masalah nyata. Untuk yang keempat yaitu kegunaan pemodelan matematika.
Kegunaan yang dapat diperoleh dari pemodelan matematika ini antara lain, yang pertama yaitu menambah kecepatan, kejelasan, dan kekuatan gagasan dalam jangkauan waktu yang relatif singkat. Dan yang kedua, deskripsi masalah menjadi pusat perhatian. Yang ketiga, mendapat pengertian atau jelasan mekanisme dalam masalah. Yang keempat, dapat digunakan untuk memprediksi kejadian yang akan muncul dari suatu fenomena atau perluasan. Yang terakhir yakni sebagai dasar perencanaan dan kontrol dalam membuat kebijakan dan lain sebagainya. Sekarang yang kelima yaitu pembentukan model matematis sederhana. Pembentukan model matematika dari suatu masalah dengan langkah-langkah yang sifatnya sederhana dapat dipilih strategi pengujian di bawah ini. Step yang pertama yakni baca masalah dengan cermat, kemudian temukan apa yang diketahui. Di sini kan biasanya mengerjakan soal kan ditulis diketahui, ditanya, dijawab. Itu diketahuinya apa yang diketahui, informasi apa yang dapat diperoleh dari informasi yang ada. Terus nanti yang kedua ditanya apa yang ditanyakan dalam masalah tersebut. Yang kedua yaitu gunakan variabel untuk menyatakan apa yang dicari untuk ditanyakan. Ini gunanya variabel adalah untuk memudahkan agar pemodelan matematis terperinci atau terstruktur. Dan yang ketiga, konstruksi diagram atau bahkan untuk memudahkan atau menentukan hubungan yang ada. Di sini konstruksi diagram ini jika diperlukan maka sebaiknya ditulis diagram atau bagan agar dapat memilah ini adalah kelompok yang ini dan yang ini adalah kelompok yang ini. Dan yang keempat yaitu nyatakan model matematika yang dicari dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan atau sistem persamaan. Dan yang terakhir yaitu kontekstual. Pengertian kontekstual sendiri yaitu secara etimologi kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti hubungan dan konteks suasana dan keadaan. Sedangkan secara umum kontekstual mengandung arti yang relevan, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikuti konteks yang membawa maksud, makna, dan kepentingan. Adapun secara terminologi adalah proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membuat siswa untuk memahami makna materi ajar dengan mengaitkan terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari. Jadi siswa tidak hanya pandai berhitung saja, tapi dapat juga mengaplikasikannya ke dalam dunia nyata. Yang dikutip dari penelitian Hikmatul Husna. Pembelajaran kontekstual merupakan salah satu pembelajaran yang menekankan bahwa siswa harus mengetahui implementasi dari pengetahuan yang diperoleh sehingga pengetahuan tersebut akan bermakna bagi siswa. Sedangkan menurut Wina Sanjaya, pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya pada kehidupan mereka. Dan yang terakhir itu menurut Johnson, pembelajaran kontekstual adalah sebuah proses pendidikan yang menolong para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari. Di sini kan bahwa matematika itu tidak hanya pandai berhitung saja, tapi juga dapat mengaplikasikannya ke dalam dunia nyata, dan agar pembelajaran matematika itu dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.
Sekian, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.